Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aujabaz zakata ala kulli muslimin kama qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin wal hadirat yang berbahagia, kami awali syarahan ini dengan sebuah pantun. Kota Medan sungguh memikat, warganya ramah dan bermartabat. Jika umat bersatu membayar zakat, niscaya hidup akan penuh rahmat. Menurut lembaga keuangan Swiss, Indonesia saat ini merupakan negara keempat terburuk dan terburuk di dunia setelah Rusia, India, dan Thailand dalam hal kesenjangan antara orang kaya dengan orang miskin. Sehingga 1% saja orang terkaya di Indonesia bisa menguasai 49,3% kekayaan nasional. Tapi sebaliknya, ledakan kemiskinan di negara kita mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Maret 2017, terdapat 6.900 jumlah orang miskin per bulan. Padahal, bukankah kemiskinan bisa mengakibatkan kebodohan? Bukankah kemiskinan bisa mengakibatkan keterbelakangan? Bukankah kemiskinan bisa mengakibatkan kejahatan? Bukankah kemiskinan bisa mengakibatkan kekufuran? Bahkan kemiskinan bisa mengakibatkan negeri ke dalam jurang kehancuran. Betul! Jika demikian, bagaimanakah konsepsi Islam mengantisipasi persoalan ini? Sebagai jawabannya, zakat solusi pengentasan kemiskinan adalah tema Syarhil Quran yang akan kami uraikan pada kesempatan ini dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Pelimpah Kasih, Maha Penyayang, Pencurah Sayang. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, supaya kamu diberi
Hadirin wal hadirat yang berbahagia, menurut kajian ilmu balaghah, firman Allah pada ayat tersebut merupakan kalam insya'i karena di dalamnya mengandung instruksi atau berisi perintah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikuatkan dengan kaidah usul fikih al aslu fil amri lil wujub. Pada asalnya suatu perintah menandakan kewajiban. Dengan demikian wajib bagi saya, saudara dan seluruh insan-insan beriman untuk selalu mendirikan sholat dan menunaikan zakat serta menunjukkan rasa taat kepada Rasul sebagai pemimpin umat sebagaimana terangkai dalam kalimat wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Ai atimus sholawatil khamsa wa'tu zakata amwalikum wa ati'ur rasula fil hukmi likai turhamu fala tu'adzabu. Sempurnakanlah sholat 5 waktu, berikanlah zakat harta kalian, serta taatilah Rasul dalam setiap hukum-hukumnya, supaya kalian diberi rahmat dan tidak disiksa. Demikianlah penafsiran sahabat Ibnu Abbas dalam kitab Tanwirul Mikbas halaman 222. Hal senada dijelaskan pula oleh Syekh Tontowi dalam tafsir Al-Wasithah. Lalu apa yang dimaksud dengan zakat? Secara bahasa, zakat berarti bersih, suci, tumbuh dan berkembang. Sedangkan secara istilah, Dr. Yusuf Qardawi yang dikutip dalam buku Ensiklopedia Hukum Islam jilid 6 halaman 1985 menyatakan bahwa zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diturunkan oleh Allah kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Alhamdulillah hadirin, dalam hal pengelolaan lembaga zakat sebagai solusi pengentasan kemiskinan, pemerintah kita memberi perhatian yang serius, yaitu dengan 3 tahun 2011 dan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang pengelolaan zakat, ditambah dengan instruksi Presiden nomor 3 tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat, sehingga pemerintah menganjurkan untuk selalu sadar membayar zakat. Bahkan yang perlu kita apresiasi bersama, di negara kita banyak didirikan lembaga-lembaga penjemput zakat yang berfungsi sebagai amilin, seperti Basnas, rumah zakat, zakat center dan lembaga zakat lainnya. Sehingga dengan upaya-upaya tersebut kami yakin ekonomi umat semakin kuat, Kesejahteraan rakyat semakin meningkat, pemerataan pembangunan tidak tersendat, bahkan negara pun bertabur berkat dan rahmat. Amin ya Rabbal Alamin. Namun sayang hadirin, kenyataan kadang masih jauh dari harapan. Karena berdasarkan penelitian Basnas dan IPB, potensi zakat nasional di negara kita di tahun 2015 saja bisa mencapai 286 triliun. Namun realisasinya hanya mencapai angka 3,7 triliun. Artinya hanya 1,3% umat Islam Indonesia yang baru sadar membayar zakat. Ini artinya masih banyak konglomerat yang tidak peduli kaum fakir dan melarat. Akibatnya jurang pemisah si kaya dan si miskin semakin mencuat, sehingga Jawa Timur, Jawa Barat yang makmur tambah makmur, yang melarat tambah melarat. Na'udzubillahi min dzalik.
Apakah solusi zakat dalam mengentaskan kemiskinan? Sebagai jawabannya, kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran, Surah At-Taubah ayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن فريضة من الله والله عليم حكيم. Sungguh zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk yang memerdekakan budak, untuk orang yang berhutang, untuk yang berjuang di jalan Allah, dan untuk orang yang terlantar dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Hadirin wal hadirat yang kami hormati, menurut ilmu balaghah, innama adalah salah satu adawatul lil qasri, sebagaimana Syekh Abdurrahman Al-Akhdari dalam kitab Jauhar Maknunnya. Wa adawatul qasri illa innama atfun wa taqdimun kama taqaddama. Maksudnya adalah litaksis, yaitu mengkhususkan sesuatu. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, ai la tunalus shadaqatu illa lil fuqara'i wal masakin wa man sammahumullahu ta'ala. Artinya zakat tidak didistribusikan kecuali bagi orang fakir, orang miskin, dan orang-orang yang telah Allah Ta'ala sebutkan dalam At-Taubah ayat 60. Demikianlah penafsiran Imam At-Tabari dalam tafsir At-Tabari jilid 10 halaman 162. Adapun fakir miskin sebagai skala prioritasnya, dengan kata lain Allah menginginkan supaya harta itu tidak hanya bergulir dari tangan si kaya ke tangan si kaya saja, tidak hanya dirasakan oleh si kaya saja, tidak hanya dinikmati oleh si kaya saja, tapi harus dirasakan dan dinikmati oleh si miskin. Inilah konsep pengentasan kemiskinan dalam Islam melalui zakat. Pantas jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam dalam hadisnya, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah
wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Kenapa demikian hadirin? Dengan demikian Allah Ta'ala telah mempercayakan kepada orang miskin, jika konglomerat yang tidak mau membayar zakat tak ada bedanya dengan perampok yang jahat. Perilakunya seperti pencuri keparat, sifatnya laksana para koruptor sang pengkhianat, yang kayanya seperti malaikat padahal nyatanya adalah penindas dan perampas hak-hak rakyat. Betul! Oleh karena itu, pada kesempatan Musabaqah Syarhil Quran tingkat nasional ini, izinkan kami untuk menghimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu sadar membayar zakat sesuai tuntutan syariat. Sebagaimana ungkapan dalam bahasa Inggris menyatakan, the main purpose of life was to help the others. Di antara tujuan utama hidup adalah menolong orang lain. Kepada para pengelola lembaga zakat, hendaknya menjemput dan mengelola zakat secara amanat. Dan kepada aparatur pemerintah, hendaknya memberikan sanksi serta hukuman yang berat bagi oknum-oknum yang melanggar aturan sesaat di balik penyelewengan harta zakat. Setuju hadirin? Jika langkah demikian telah kita lakukan, kami yakin zakat akan menjadi solusi dalam pengentasan kemiskinan, sekaligus sebagai aktualisasi keimanan sejati yang akan dibalas oleh Allah berupa ampunan dan pahala yang berlimpahan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 9. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Sadaqallahul azim. Allah telah menjanjikan kepada insan-insan yang beriman dan beramal kebajikan, bagi mereka ampunan dan pahala yang berlimpahan. Maha benar Allah nan maha agung. Dewan Hakim dan hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya lantunan kalam ilahi tadi, uraian ini dapat kami simpulkan bahwa zakat adalah kewajiban syariat yang harus ditunaikan. Dengan zakat, harta dan jiwa akan bersih dan suci, kehidupan akan tenang dan harmoni, dan persoalan kemiskinan akan tertangani. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dan demikian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri dengan sebuah lagu yang berjudul Meraih Bintang, yang dipopulerkan oleh Via Valen, yang kami kubah syairnya. Orang kaya jangan jumawa, orang miskin jangan merana, yang kaya mari berzakat agar mendapat